Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resnadi. Saya mahasiswa dari Universitas Trisakti Bekasi yang akan menyelesaikan tugas pengganti pertemuan sebelum UAS dengan dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Ruang lingkup manajemen operasional, perencanaan sistem produksi, pengendalian produksi, sistem informasi produksi. Pengendalian produksi dilakukan berdasarkan perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya. Di dalam perencanaan produksi biasanya terdapat berbagai kebijakan standar yang harus dipenuhi. Perencanaan tersebut juga seringkali melibatkan prosedur pengawasan terhadap prosedur produksi yang sedang berjalan. Tujuannya agar proses produksi terkendali serta sesuai perencanaan yang telah ditentukan. Dengan adanya pengendalian produksi, potensi keuntungan sesuatu perusahaan dapat dimaksimalkan. Caranya dengan meminimalisir berbagai kesalahan yang dapat merugikan. Perencanaan sistem produksi. Perencanaan sistem produksi dimulai dari proses perencanaan produksi yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa. Barang atau jasa yang diproduksi pasti berdasarkan permintaan atau kebutuhan para konsumen. Umumnya, sistem ini mencakup kuantitas, harga, kualitas, dan waktu. Dalam ruang lingkup ini ada 4 yang harus diperhatikan. 1. Penentuan data letak fasilitas pabrik. 2. Penentuan lokasi pabrik. 3. Perencanaan lingkungan kerja. 4. Permasalahan yang standar. Umumnya pengendalian produksi dibagi menjadi ke dalam 5 bagian sebagai berikut. Pengendalian bahan baku mengatur tentang pemindahan, pemasaran, pengemasan, dan penyimpanan berbagai bentuk dan jenis bahan baku. Pengendalian biaya produksi, analisis biaya produksi yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan secara optimal. Pengendalian tenaga kerja. Pengendalian yang dimaksud merujuk pada kuantitas dan kualitas tenaga kerja sehingga proses produksi dapat berjalan optimal. Pengendalian kualitas. Alat bagi operation management yang digunakan untuk meningkatkan kualitas produksi barang atau jasa, mengurangi kuantitas barang gagal diproduksi, serta memeriksa kesesuaian proses produksi dengan standar mutu yang sudah ditetapkan. Pemeliharaan alat produksi, mencegah terjadinya kerusakan produk atau produk yang dihasilkan tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan akibat kerusakan pada alat produksi. Pergantian alat produksi juga diperlukan apabila suatu produk yang dihasilkan masih ada cacat. Persiapan modal yang cukup dan jelas sumbernya. Biasanya banyak pengusaha baru yang terkendala dalam masalah permodalan. Tak heran bila sebaiknya modal sudah dipersiapkan sejak awal dengan nominal yang cukup. Selain itu, sumber modal juga harus jelas agar tidak jadi masalah di kemudian hari. Sistem informasi produksi pada umumnya. Sistem informasi produksi terdiri dari 3 bagian, yaitu struktur organisasi produksi atas dasar pemesanan dan produksi untuk pasar. Struktur organisasi di sini adalah pengorganisasian dalam membangun hubungan antara komponen organisasi, misalnya pembagian tugas dan jabatan dengan tujuan semua kegiatan dapat mencapai sasaran. Adapun keputusan produksinya
dilakukan atas dasar permintaan konsumen secara spesifik atau memproduksi untuk pasar. Kegiatan produksi untuk pasar umumnya didasarkan pada demand atau permintaan konsumen, baik konsumen lama maupun konsumen baru. Contoh, PD Naura Jaya mensuplai beras premium dengan mutu terjamin dan tanpa pemutih. Target pemasaran ibu rumah tangga, karyawan, dan toko kelontong sekitar yang ada di perumahan dengan harga pengambilan untung yang tidak banyak tetapi penjualan lancar. Mengambil dari prinsip orang Cina, jangan melihat besar kecil untungnya, tapi dikali berapa barang yang bisa kita jual. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.